Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Mustafa. Di sini saya akan berdiskusi bersama kalian tentang sejarah atau tentang perkembangan Islam di Nusantara. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa itu Islam Nusantara? Belum. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu Islam Nusantara, alangkah lebih baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian daripada Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di bumi Nusantara. Islamnya itu bagaimana? Islamnya itu disesuaikan dengan kondisi setempat, kondisi budaya setempat. Jadi apa dan bagaimana budaya yang ada di situ, prakteknya disesuaikan dengan apa yang kultur budaya di situ. Dengan kata lain, Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di Nusantara. Jadi Islamnya itu sama, cuma namanya Islam di Nusantara. Praktek-prakteknya sama, cuma dalam tahap pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sudah mengerti? Nanti. Nah, selanjutnya kita menginjak kepada respon masyarakat terhadap Islam di Nusantara. Berbicara mengenai respon masyarakat terhadap kehadiran Islam di Nusantara memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mengapa? Karena terjadi kontroversi pandangan dan penilaian dalam masyarakat. Ada yang setuju dan menerima kehadiran Islam di Nusantara, dan ada pula yang menolak kehadiran Islam di Nusantara dengan dalih Islam itu hanya satu, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Islam di Nusantara ini hadir, banyak kalangan yang berbeda pendapat. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, yang tidak setuju ini berkata bahwa tidak ada itu Islam di Nusantara. Yang ada itu hanya Islam yang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ada itu hanya Islam yang dibawa dan diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Islam tidak bisa diberi identitas berdasarkan suatu pendekatan, corak, peranan maupun kawasan, sehingga membentuk Islam khusus seperti halnya Islam di Nusantara. Jadi mereka ini tidak setuju, kan mereka menganggap bahwa ketika dinamai Islam di Nusantara, seakan-akan itu mengkhususkan Islam yang ada di dunia ini. Padahal Islam kan Islam itu Islam. Jadi tidak bisa dikhususkan menjadi Islam di Nusantara, Islam di mana atau di mana. Mengapa mereka berpikiran demikian? Karena mereka itu gagal paham terhadap pengertian atau hakikat daripada Islam di Nusantara. Padahal sebenarnya Islam Nusantara ini merupakan ajaran yang menggunakan pandangan. Islam Nusantara ini merupakan Islam yang sesuai dengan ajaran syariat dan tidak keluar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kemungkinan berbeda dalam hal praktek dan pelaksanaannya, karena disesuaikan dengan nilai-nilai dan tradisi budaya setempat. Jadi pada hakikatnya itu Islam Nusantara ini sama dengan Islam yang ada di Arab atau di manapun itu juga. Tetapi dalam hal pelaksanaannya mungkin berbeda karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Misalkan kondisi di Jawa bagaimana, jadi Islamnya itu ngikut masuk di dalamnya, tidak serta-merta memaksa atau menyuruh masyarakat yang mulanya di situ bukan beragama Islam masuk ke dalam agama Islam. Jadi proses pendekatannya itu perlahan melalui budaya-budaya yang sudah melekat dan mendarah daging di dalam masyarakat.
Jadi lambat laun masyarakat akan menerima kehadiran Islam. Jikalau pada dulu para wali songo melakukan penyebaran Islam dengan kekerasan, mungkin Islam tidak akan berkembang sampai sebesar sekarang, karena akan terjadi berbagai penolakan dari masyarakat. Maka dari itu para wali songo menggunakan cara-cara yang mengayomi masyarakat. Mereka masuk di dalam kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dari situ mereka bisa perlahan mengarahkan masyarakat yang awalnya tidak mengerti tentang Islam. Lama-lama mereka akan tertarik dan belajar mengenai apa itu agama Islam. Tuh. Jadi setelah mengetahui tentang respon masyarakat, selanjutnya tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jadi sejarah bagaimana cara dan bagaimana teori Islam masuk di Nusantara. Di sini berdasarkan buku ini ada 3 teori kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama teori Arab, yang kedua teori India, dan yang ketiga teori Cina. Dari ketiga teori ini pada intinya Islam itu masuk ke Nusantara melalui apa? Melalui jalur apa? Kira-kira ada yang tahu? Perdagangan. Ya, sip. Melalui jalur perdagangan. Jadi dari jalur perdagangan itu para saudagar dari Arab, dari India maupun Cina, mereka berlayar dari pantai pantai selatan. Jadi melalui pantai selatan, situ mereka mulai berdagang dan mengajarkan ajaran Islam. Sehingga sampai di situ mereka kemudian beristri atau mengajarkan ajaran-ajaran agamanya, dan mulailah Islam berkembang lambat laun pada saat itu. Jadi intinya yang dinamakan Islam Nusantara itu tidak ada bedanya dengan Islam yang ada pada umumnya. Islam Nusantara hanyalah identitas menamakan karakteristik Islam yang ada di Indonesia, yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya serta nilai-nilai kultur masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk pelaksanaannya dan untuk syariat-syariatnya, Islam Nusantara tetap sama dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila ditemukan adanya Islam Nusantara yang mengaku atau oknum yang mengaku Islam Nusantara tetapi berbeda dengan secara syariat atau ajarannya berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu bukanlah termasuk daripada Islam Nusantara. Karena yang dinamakan Islam Nusantara itu sejatinya adalah Islam yang sama dengan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilah. Mas tepat belajar.